dilihat-lihat dulu. Jangan-jangan mungkin kamu kenalnya baru, ya kan? Makanya di depan kamu masih baik-baik aja. Aslinya jangan-jangan yang sama kayak di Instagram. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk untuk pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini untuk Kang Yoga nih, Kang Yoga. Kang Yoga, ini pertanyaannya dari Mildawati. Pertanyaannya adalah seputar UMKM nih. Nih, Kang Yoga bagi kami UMKM kecil yang baru ingin memulai memasarkan produknya ke internet ataupun secara online, menurut Kang Yoga platform mana yang harus kami mulai terlebih dahulu? Karena platform sosmed banyak nih, ada FB, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Karena masalah keuangan, platform yang mana yang cocok untuk UMKM pemula untuk memasarkan produknya secara online? Mangga, Kang Yoga. Oke, terima kasih Neng Tisa Carolina. Tadi menarik sekali pembahasannya dari Akang Krisnamurti. Saya nggak apa-apa ya, saya nggak dikit ya Kang Krisnamurti tadi. Keren sekali jawabannya, soalnya jadi ada bahasan-bahasan yang menarik. Sebelum saya jawab barusan, sebetulnya sudah saya jawab di materi tadi yang pertanyaan barusan dari audiens. Dan tadi Mas Krisnamurti ada banyak hal orang yang ada misalnya di offline-nya berbeda, di offline-nya ada. Saya mengukur diri sendiri saja. Sebetulnya saya orang yang pendiam, penakut, pemalu sama perempuan, tapi sejak ketemu Mbak Tisa ini saya lebih ekspresif dan ceria. Ternyata efek dari pertemuan walaupun di dunia online ternyata efeknya cukup luar biasa ya, bisa berpengaruh kepada kejiwaan secara langsung. Padahal baru 2 kali pertemuan. Nah, lanjut langsung ke jawaban saja. Nah, tadi UMKM biasanya yang jadi masalah secara skill terbatas, secara keuangan terbatas. Mungkin ini yang dimaksud Neng tadi ya, yang bertanya siapa? Bisa tadi teh? Mildawati namanya Kang. Mildawati. Nah, mungkin karena terbatas tadi di PowerPoint saya sudah bahas, ketika skill terbatas, kapital terbatas, pilihannya kita harus nyelip sedikit di tempat-tempat tren yang fitur baru, yang fitur baru yang kurang tren. Nah, salah satunya marketplace Facebook itu bisa dijadikan bahan buat teman-teman yang iklan gak punya duit, terus skill buat SEO, SEM jelas ya, pakai duit juga ya, strategy marketing, FBA, DJN atau AdWords. Nah, tapi ini duit gak punya, skill terbatas. Nah, kita upload di Facebook Marketplace, saya lihat masih sangat dimanja sama Facebook karena ini platform baru yang lagi menarik banyak orang, menarik banyak UMKM atau para penjual untuk jualan di sana. Jadi dari jangkaunya agak tidak masuk akal saat ini kalau kita upload produk-produk unik tanpa iklan juga, insya Allah minimal ada yang nanya lah. Jadi tanpa Anda merem upload ada deskripsi, merem beda dengan kalau kita upload di tempat lain ya, di walaupun di marketplace Shopee misalnya banyak yang rame jualannya, coba aja Anda upload, tetap aja kan kalau toko baru tetap ada perlu sentuhan, perlu ada diskon, ada apa. Biasanya marketplace keren itu ya kayak Shopee kan keren, didampingi ya apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau untuk marketplace Facebook kita upload, tulis deskripsi, tulis harga, merem, insya Allah ada yang bertanya. Itu saja dulu mungkin buat UMKM baru yang ada keterbatasan kapital dan skill, ibu-ibu berdaster itu insya Allah mereka copywritingnya lebih unik dibanding bapak-bapak guru. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada si ceria yang bisa. Atur nuhun Kang Yoga. Atulah ikut dong mestinya ya kan program-programnya dari Kang Yoga nih yang pelaku UMKM biar bisa bagus cara bagaimana bikin konten supaya produk-produknya laku tanpa harus keluarin biaya. Bukan begitu Kang Yoga? Mana di Antos di Garut bisa. Tuh. Di Garut ya. Nanti silakan minta kontaknya Kang Yoga langsung nanti di kolom komen kalau memang ada. Dan juga kalau memang ada email yang mau di-share dari narasumber, modul-modul yang mau di-share di kolom komen buat diberikan kepada para peserta kita, silakan diberikan ya. Untuk Kak Septian, lalu juga Kak Krisnamurti, Kak Aina, dan juga Kang Yoga, silakan nanti diberikan kepada para peserta di kolom komentar ya. Baik, sekarang pertanyaannya untuk Kakak Aina nih. Kakak Aina kayaknya dapat pertanyaan paling menjurus ya, paling banyak karena seputar safety. Ada 2 pertanyaan nih untuk Kakak Aina. Yang pertama dari Anas Rusmawan, yang kedua dari Tirani namanya ya. Yang pertama dulu nih, bagaimana biar WhatsApp kita terhindar dari pembobolan? Karena saat ini sedang banyak pembobolan WhatsApp yang membuat data pribadi kita dicuri. Itu pertanyaan pertama ya Kakak Aina.
Pertanyaan kedua dari Tirani adalah bagaimana mencegah kebocoran data kita. Sementara saya tidak pernah membuka informasi mengenai data diri kita di sosmed. Saya nggak pernah kasih nomor telepon, nggak pernah kasih alamat, tapi dan juga tidak pernah mendaftarkan pinjaman-pinjaman online ataupun asuransi. Nah, apakah sebenarnya data kita secara ilegal oleh provider atau pihak lainnya itu dijual atau bagaimana nih? Nah, silakan Kak Aina boleh dijawab dua pertanyaan ini, Kak. Oke, terima kasih Kak Tisa. Suara saya terdengar ya, Kak? Terdengar. Oke, kalau untuk kasus yang WhatsApp itu, nanti teman-teman misalnya ada yang menemukan kejadian yang mirip, bagaimana cara mengamankannya di WhatsApp itu, usahakan kita tidak mudah dimasukkan di grup yang kita tidak saling kenal atau tidak saling save kontak ya. Di aturan di akun itu, di grup itu kan sudah ada aturan tentang siapa saja yang dapat memasukkan kita ke grup. Ketika orang lain yang tidak kita kenal dan menyimpan nomor kita dimasukkan ke grup yang sifatnya sangat umum sekali, semua orang bisa mengakses kontak kita, itu satu, nomor telepon kita akan terakses oleh publik ya. Yang kedua, di WhatsApp juga ada langkah enskripsi 2 langkah itu ya, enskripsi 2 langkah. Jadi setiap ada yang masuk WhatsApp, aplikasi WhatsApp dengan nomor kita, itu akan ada pemberitahuan langsung ke pesan di handphone yang itu hanya bisa kayak kode OTP itulah ya, kayak kode OTP yang itu harus diatur dulu ya lewat aplikasi WhatsApp-nya ini karena ada pengaturan dua langkah tersebut. Kemudian untuk yang satunya tadi apa ya Kak? Sebentar. Ini dari Kak Tirani. Iya betul, dari Tirani pertanyaannya itu adalah bagaimana sementara kita tidak pernah apakah memang betul ada penjualan data secara ilegal oleh provider atau pihak-pihak lainnya? Iya, kalau misalnya Kak Tirani sudah memastikan tidak pernah mengupload atau mencantumkan data-data pribadi di media sosial Kakak atau menguploadnya di internet ya, bisa jadi hal tersebut dari lembaga ya, lembaga itu baik lembaga pemerintahan ya yang contoh di salah satu contoh yang foto KTP yang ada di internet tadi itu kan lembaga secara tidak sadar mengupload data kita ya yang bisa diakses semua orang seperti itu. Kemudian bagaimana caranya jika kok data kita ternyata kita sudah hati-hati tetapi kok tetap kejadian? Yang pertama harus dilakukan adalah hubungi layanan pelanggan. Misalnya kalau di media sosial itu setiap media sosial itu kan sudah ada undang-undang komunitasnya ya, aturan komunitasnya, misalnya di Facebook juga ada, di Instagram kalau ada fake account juga bisa dilaporkan, kemudian di Twitter kalau ada misalnya postingan yang tidak mengandung unsur-unsur hoax itu bisa juga dilaporkan sehingga diblokir oleh pihak aplikasi media sosialnya. Hubungi layanan pelanggan, kontak customer service dan buat tiket laporan ya. Kalau misalnya kejadian hal-hal yang tidak diinginkan data kita dicuri, yang pertama dilakukan hubungi layanan pelanggan. Yang kedua adalah laporkan ke pihak berwajib. Yang pertama kepolisian atau bisa ke patrolicyber.id. Kalau Twitternya bisa di CCI Polri ya. Kemudian kalau misalnya ada penipuan tentang minta uang lewat rekening itu ya, bisa buat maklumat kalau akun kita ini sedang di-crack sama orang ya, bisa melalui saudara terdekat kita. Kalau misalnya WhatsApp saya sedang dibobol atau akun Instagram, Facebook saya sedang di-crack gitu, lewat media sosial atau pesan pribadi ke orang-orang terdekat. Biasanya yang terkena imbasnya itu ya orang-orang terdekat yang menyimpan nomor ponsel kita, karena mereka itu kan pasti trackingnya kan di pesan-pesan yang ada di WhatsApp kita, misalnya kalau itu WhatsApp ya, di DM kita, ini kira-kira orang terdekatnya siapa ya, ibunya siapa ya, kakaknya siapa, yang kiranya orang-orang itu simpati dengan
nomor atau unik crack tersebut. Mungkin itu dulu Kak Tisa yang bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Kakak Aina. Mudah-mudahan menjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita. Sekali lagi selamat untuk peserta yang kami bacakan pertanyaannya dan juga dijawab ya, dan akan mendapatkan OVO saldo senilai masing-masingnya Rp100.000. Selamat untuk Seva Salsabila, selamat untuk Abdul Haris, selamat untuk Nildawati, selamat untuk Anas Rusmawan, dan juga selamat untuk Tirani yang sudah kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan juga sudah dijawab oleh narasumber kita. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kakak Septian, terima kasih banyak untuk Kak Krisnamurti, Kang Yoga, terima kasih banyak. Lalu Kak Ana juga terima kasih banyak, narasumber paling cantik. Dan juga thank you juga untuk KOL kita Suci, terima kasih banyak ya Suci ya. Dan kita harapkan semoga dengan hadirnya acara kita hari ini ya, literasi digital yang memang temanya hari ini membahas bagaimana memanfaatkan sosial media di era pandemi ini bisa membawa dampak yang baik buat kita semuanya. Kita bisa lebih memanfaatkan sosial media yang kita punya secara baik, beretika, dan juga pastinya skillnya juga ditingkatkan, ya kan? Jangan lupa juga, pokoknya kita harus menganggap apa yang kita ajak ngobrol tuh sama-sama manusia, bukan robot, bukan mesin. Jadi memang harus bisa makan antara dunia nyata dan juga dunia maya. Jangan sampai nanti merugikan kita malahan ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman semuanya bisa memberikan menyebarkan hal-hal baik ini kepada teman-teman sekitarnya, kepada orang-orang terdekatnya. Nah, materi-materi dari para narasumber silakan bisa dilihat di kolom komen ya, nanti akan diberikan oleh para narasumber, linknya ada di sana. Juga teman-teman semuanya kalau seandainya follow Instagram kita, jangan lupa juga di follow di @siberkreasi dan juga @siberkreasi.dki.Banten ya, untuk dapetin hadiah posting keseruan acara kita hari ini. Jangan lupa kasih hashtagnya Makin Cakap Digital, karena nanti akan ada 15 orang yang beruntung akan mendapatkan OVO saldo senilai Rp100.000 apabila nanti Anda beruntung dipilih sama panitia. Dan yang pasti jangan lupa download aplikasi Siberkreasi, karena di sana akan ada banyak sekali informasi juga kelas yang bisa kamu ikuti. Mau pakai Google Play Store bisa, App Store bisa, ya kan? Lalu juga seluruh peserta yang hadir hari ini akan mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikatnya bisa langsung di-download juga, linknya sudah ada di kolom komentar. Tokennya bisa didapatkan dari email yang sudah teman-teman terima ya. Sekali lagi narasumber terima kasih banyak, KOL terima kasih banyak, peserta terima kasih banyak. Mohon maaf, ini banget ya kalau ada kekurangan, kesalahan, atau mungkin salah-salah kata, salah-salah bercanda, mohon dimaafkan ya. Bisa Karolinanya mohon diri dulu, nanti kita ketemu lagi di program-program yang lainnya, di hari-hari lainnya, materi-materi lainnya dalam acara Program Literasi Digital 2021 Makin Cakap Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat semuanya.